Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17. Sebelumnya Mimin mau minta maaf kenapa baru upload lagi setelah sekian lama tidak upload. Karena pertama kondisi Mimin kurang sehat, yang kedua ada kondisi keluarga yang sedikit kurang sehat, tepatnya anak saya. Jadi buat para pendengar dan para viewers juga para subscriber channel Belajar Sejarah 17, saya mohon doanya semoga kami dan sekeluarga diberi kesehatan, juga teman-teman subscriber, viewers, dan para pecinta sejarah diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus belajar setiap harinya dan Mimin bisa upload video setiap harinya seperti biasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah terkait dengan Gereja Ortodoks Timur. Di Indonesia sudah ada sebenarnya teman-teman, namanya adalah GOI atau Gereja Ortodoks Indonesia. Baik, kita akan masuk pada inti topik bahasannya. Gereja Ortodoks Timur disebut juga Gereja Ortodoks, serta bernama resmi Gereja Katolik Ortodoks, adalah gereja Kristen terbesar kedua dunia, dengan perkiraan jumlah umat sekitar 225 hingga 300 juta orang. Gereja ini bukan bagian dari Gereja Katolik Ritus Timur. Gereja Ortodoks Timur termasuk salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia yang mengajarkan bahwa gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, didirikan oleh Yesus Kristus dalam amanat agungnya kepada para rasul dan mempraktikkan apa yang dipahami sebagai iman asli yang diwariskan dari para rasul. Gereja Ortodoks Timur berada dalam persekutuan dengan Gereja Latin sebelum skisma Timur Barat tahun 1054. Dengan gereja-gereja Oriental selama kuartal pertama sejarahnya, Ortodoksi menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi dan kemudian Bizantium serta daerah sekitarnya, memainkan suatu peran penting dalam budaya Eropa, Timur Dekat, dan Slavia, dan beberapa budaya Afrika. Tahta episkopalnya atau tahta episkopalnya yang paling utama adalah Konstantinopel. Gereja Ortodoks tidak memiliki kepausan atau keuskupan dengan otoritas serupa. Sebutan Timur biasa digunakan walaupun tidak secara resmi, diambil dari kaitannya secara geografis dengan gereja-gereja Barat yang sekarang dikenal sebagai Gereja Katolik Roma, dan karena Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Adapun perbedaan-perbedaannya, diantaranya adalah perbedaan dengan Gereja Barat, ada perbedaan dengan Gereja Katolik Roma, namun banyak pula persamaannya. Kalangan Kristen lainnya cenderung menganggap bahwa perbedaan utamanya ialah bahwa Gereja Ortodoks banyak menekankan ritus dan doa dalam bahasa tertentu, terutama dalam bahasa Yunani kuno atau bahasa Slovanik kuno gerejawi, atau disebut juga dengan Old Crans Slavonic. Sebenarnya Gereja Ortodoks menganut prinsip bahwa ibadah atau liturgi hendaknya dimengerti oleh umat. Oleh karena itu, sejak awal permulaan, Gereja Ortodoks mendukung usaha penerjemahan kitab suci dan liturgi ke bahasa setempat. Bahasa Yunani Perjanjian Baru, bahasa Yunani Koine nama lainnya, adalah bahasa asli kitab suci Perjanjian Baru. Dari bahasa ini menduduki tempat khusus dalam kehidupan gereja. Namun di Yunani sekarang, ibadah dirayakan dalam bahasa Yunani yang dimengerti umat, bukan hanya bahasa Yunani pada abad pertama. Pemakaian bahasa Slovanik sebenarnya merupakan bukti prinsip penerjemahan tersebut. Santo Kirill dan Santo Methodius menyebarkan agama Kristen Ortodoks ke bangsa-bangsa Slavia, Eropa Timur pada abad ke-10 dan menerjemahkan kitab suci dan liturgi ke bahasa mereka saat itu juga. Bahasa Slovanik yang dipakai mereka menjadi bahasa klasik bagi bangsa-bangsa Slavia termasuk Rusia. Walau mungkin gereja-gereja di sana masih memakai bahasa Slovanik kuno, secara prinsip Gereja Ortodoks menekankan bahwa bahasa liturgi hendaklah dimengerti oleh umat. Gereja-gereja Ortodoks di Eropa Barat, Amerika, dan Asia biasanya memakai bahasa setempat. Lalu teologi Gereja Ortodoks lebih bersifat mistik. Gereja-gereja Ortodoks juga cenderung menjadi gereja nasional, misalkan Gereja Ortodoks Rusia, Yunani, dan sebagainya. Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental.
Gereja-gereja Ortodoks mengklaim diri mereka sebagai kelanjutan dari jemaah Kristiani perdana yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri serta para rasulnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada dua persekutuan Ortodoks yang berbeda. Persekutuan Ortodoks yang pertama dan yang terbesar adalah disebut Ortodoks Timur, yakni gereja-gereja Ortodoks yang menerima hasil 7 konsili ekumenis seperti Gereja Katolik Roma. Komunitas Ortodoks yang lain dibedakan dari Ortodoksi Timur dengan menggunakan sebutan Gereja Ortodoks Oriental. Ortodoksi Oriental hanya menerima hasil dari 3 konsili. Yang pertama yaitu Konsili Nicea I, Konsili Konstantinopel I, dan Konsili Efesus. Komunitas ini terpisah setelah beberapa uskup peserta konsili Chalcedon memutuskan untuk tidak menerima konsili tersebut. Adapun beberapa persamaan dengan gereja barat diantaranya adalah persamaan dengan gereja Katolik Roma ialah gereja Ortodoks mengakui semua keputusan atau ketujuh keputusan konsili oikumenis sebelumnya sampai pada tahun 1054. Misalkan doa syahadat Nikea juga dipakai tetapi tanpa kata filioque yang merupakan tambahan dari Katolik Roma tanpa persetujuan dari 4 patriark di timur. Kedua gereja juga sama-sama mengakui adanya 7 sakramen. Imam gereja Ortodoks dan gereja Katolik Ritus Timur dapat ditasbihkan dari laki-laki yang telah menerima sakramen perkawinan, namun bagi yang ditasbihkan dapat dalam keadaan belum menikah wajib untuk tetap dalam keadaan selibat seumur hidup. Tetapi para uskupnya dipilih hanya dari mereka yang selibat atau tidak menikah. Lalu dari aspek paskasisma atau pascasisma, penaklukan Konstantinopel oleh tentara Perang Salib keempat pada tahun 1204 sering dipandang sebagai puncak konflik antara gereja barat dan gereja timur. Perampokan Cross of Holy Wisdom dan pendirian Kekaisaran Latin sebagai upaya nyata penggantian Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 1204 masih menyisakan dendam hingga sekian lama. Namun pada tahun 2004, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan permintaan maaf secara formal atas kejadian tahun 1204 tersebut, yang mana perbuatan tersebut juga dikecam dengan keras oleh Paus Innocentius III atau Paus yang berkuasa saat itu. Permintaan maaf tersebut secara resmi diterima oleh Patriark Oikumenis Bartolomeus I. Permintaan maaf dari gereja barat juga disertai dengan pengambilan relikwi Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Gregius dari Nazianzus yang dipercayai telah dicuri dari Konstantinopel saat peristiwa tahun 1204 tersebut. Upaya persekutuan setelah peristiwa penaklukan Konstantinopel pada tahun 1204 sempat terjadi pada Konsili Lyon II tahun 1274 dan Konsili Firenze tahun 1439. Konsili Firenze berhasil membangun kembali persekutuan antara timur dan barat, bertahan sampai jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Usaha penyatuan menjadi sangat sulit secara politis sejak Konstantinopel berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Beberapa kerajaan atau gereja timur lokal membangun persekutuan dengan Roma sejak saat itu. Namun dalam beberapa dekade terakhir telah terlibat pembaruan semangat oikumenis dan dialog antar kedua gereja, terutama dipelopori oleh Paus Paulus VI dan Patriark Oikumenis Athenagoras I. Semenjak tahun 1917, dengan revolusi Oktober di Rusia, gereja Ortodoks Rusia mulai ditindas dengan kejam oleh rezim komunisme atau rezim komunis. Banyak rohaniawan dibunuh atau dideportasi ke Siberia. Gedung-gedung gereja banyak berubah fungsi menjadi tempat-tempat lain, bahkan kadang-kadang dipakai sebagai penjara. Mereka baru boleh bebas beribadah lagi pada awal dasawarsa terakhir abad ke-20. Jadi teman-teman, itulah sedikit sejarah tentang gereja Ortodoks, yang dimana gereja Ortodoks ini juga sudah masuk di Indonesia, yaitu Gereja Ortodoks Indonesia yang saat ini dijabat oleh
atau pimpinannya dijabat oleh Episkopal yang mulia Daniel, yang juga insya Allah kita akan berkunjung beberapa waktu lagi untuk bersilaturahmi dan berdiskusi terkait diskusi kebangsaan. Itulah, jadi memang banyak keberagaman bukan hanya dalam Islam. Nanti kita akan bahas kelompok-kelompok dalam Islam atau sekte-sekte dalam Islam setelah kita selesai membahas tentang agama Kristen. Karena apa? Saya menghargai Kristen sebagai agama mayoritas terbanyak di dunia, walaupun Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah katanya kami mohon maaf. Ada salah dalam pembacaan mohon maaf, karena kami tidak biasa dan baru ini belajar membaca istilah-istilah kekristenan dalam bahasa-bahasa yang menurut kami asing karena kami berbasic sebagai seorang Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.